Hanya orang yang punya mental lebih yang pasti mau berbagi. Contoh, saya tuh kalau dikasih makanan sama orang, ya, minta maaf loh kalau sampai gini. Nggak saya makan terus saya kasih ke yang lain tuh minta maaf sekali loh. Karena saya mikir gini, gue udah gendut, lemak udah berlebih. Benar gak? Jadi sadar udah lebih nih. Lapar juga enggak. Jadi saya tuh belum lapar udah ada makanan lagi. Belum lapar udah ada makanan lagi. Deket saya mau makan mulu. Puji Tuhan nih, Dermaster membantu saya jadi langsing. Kalau enggak, aduh kayaknya saya 80 kilo tahun ini. Saya suka ngasih makan orang. Kenapa? Karena saya ngerasa gini, buat saya tuh udah cukup. Satu juga nggak habis. Percaya nggak, saya ke luar negeri beli coklat. Begitu banyak. Sebatang pun nggak gue makan. Ada 1-2 merek yang saya suka, saya nyomot 1 biji aja. Selebihnya kasih orang. Anak saya juga nggak rakus. Di kulkas tuh coklat bisa sampai expired gue buang. Jadi daripada dia juga nggak makan, tiap kali saya dikasih orang, saya langsung tanya sama yang kerja di rumah, kamu mau nggak ini? Kamu nggak mau? Kantor, asrama, orang, pengerja, semua gue bagi. Tak tersisa. Karena merasa punya lebih, makanya saya suka bagi. Ada orang yang merasa gini, sayang kasih orang. Simpen aja di freezer, besok-besok gue makan. Tuh orang serakah. Makan juga enggak, tapi lu biarin expired di kulkas lo. Pulang periksa kulkas. Kalau freezer lu sampai kepenuhan, berarti lu serakah. Orang tuh cukup-cukup aja kayak mana. Amin, duit boleh ditabung, makanan jangan. Lebih enak makanan fresh, ces, cereng. Kenapa harus di freezer? Kasih orang. Lihat aja dari cara Anda pelit sama makanan, udah kelihatan pelit memang nih orang. Bener gak? Kalau sama makanan aja pelit, gimana yang lain? Orang yang punya mental, saya sudah punya lebih, yang pasti akan berbagi. Kenapa orang kaya mentalnya miskin? Karena selalu mikirnya kurang. 1 Timotius 6 ayat 17, yang merasa kaya baca yuk. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Ayat 19. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Ingat, kita gak bisa bawa harta kita ke sorga. Yang bisa ikut ke sorga hanya taburan kita buat orang lemah. Yesus sendiri yang ngomong. Lukas 12 ayat 33. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Suatu harta di sorga yang tidak akan habis. Yang tidak dapat didekati pencuri dan tidak dirusakkan ngengat. Masih banyak ayat yang lain, tapi Yesus bilang. Call me out upon